Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 321 bantuan. Oh, ini masalahnya. Meskipun ayahku telah pensiun selama bertahun-tahun, dia selalu mengkhawatirkan korps pengawal. Dia memiliki preferensi pada pesta ulang tahun tahunan, yaitu, dia suka melihat talenta muda di korps pengawal berinteraksi satu sama lain untuk melihat seberapa baik mereka. Sebelum Han Bing dapat berbicara, Yu Guihe, putra bungsu di aula di sebelahnya, pertama kali menjelaskan kepada Lin Yu bahwa itu mungkin gejala sisa dari cederanya tahun itu. Saat dia berbicara, suaranya sedikit serak, dengan hanya lengannya yang tersisa. Ia memiliki sedikit anggota tubuh bagian atas, dengan penutup mata hitam di mata kanannya. Meskipun mata yang tersisa kecil, ia memiliki pandangan yang cerah tanpa sedikit pun rasa rendah diri. Bahkan saat berkomunikasi dengan orang di sekitar, ia tidak rendah hati. Lin Yu memandangnya dengan kagum dan mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Paman, terima kasih atas keraguan Anda. Bisakah Anda minum? Saya bersulang untuk Anda segelas. Saya telah mendengar tentang perbuatan Anda. Anda benar-benar teladan bagi generasi muda kita." "Hehe, adikku kewalahan. Aku baru saja melaksanakan tugasku." Yu Guihe tersenyum dan berkata, "Aku tidak minum alkohol di hari kerja, tapi terima kasih adik kecil karena telah merawat ayahku. Aku bersulang untukmu. Hua-hua, berikan aku anggur, dan aku akan bersulang untuk adik kecilku segelas." Dia menoleh dan berkata kepada istrinya, yang telah memetik sayuran untuknya, karena dia tidak punya tangan, dan istrinya membantunya memberi makan selama proses berlangsung. "Tidak, kamu tidak bisa minum." Istrinya langsung meliriknya, lalu tersenyum dan meminta maaf kepada Lin Yu, "Adik, jangan kaget. Meski sudah bertahun-tahun terluka, matanya yang terluka selalu terasa sakit dari waktu ke waktu, terutama saat makan makanan pedas. Jadi saya tidak berani membiarkan dia menyentuhnya." "Tidak apa-apa, aku tidak tahan, adikku dan aku harus minum anggur ini." Yu Guihe bersikeras. "Ternyata matamu selalu ada gejala sisa. Kalau begitu aku akan membantumu dengan pil. Minumlah selama setengah bulan, agar kamu tidak makan setelah makan." Lin Yu tersenyum, dan kemudian meminta babysitter di sebelahnya untuk memberikan pena dan kertas kepada Yu Guihe. "Apakah ini benar-benar berhasil?" Istri Yu Guihe bertanya dengan penuh semangat. "Bagaimana kamu mengatakannya? Tentu saja berhasil. Bukankah ini dokter yang menunjukkan penyakit ayahku?" Guihe memberi aksen dan menyalahkannya. "Kalau begitu terima kasih dokter." Istri Yu Guihe berkata dengan penuh syukur. Upaya Lin Yu sangat meredakan rasa sakit Yu Guihe. Yu Guihe masih bersikeras menawarkan anggur Lin Yu, tetapi Lin Yu menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Saat kamu sembuh, aku akan minum denganmu lagi." Yah, anggurnya hampir diminum. Sudah waktunya orang tua itu melihat kekuatan baru tim keamanan kita. Setelah minum 3 ronde, seorang pria paruh baya tinggi berdiri. Dia adalah wakil komandan garnison. Dia melirik anak buahnya sambil tersenyum dan berkata, "Apakah tim sudah siap?" "Siap." Kapten masing-masing regu segera meletakkan sumpitnya, berdiri tegak, dan membalas. Faktanya, para anggota resimen keamanan yang datang pada jamuan ulang tahun sangat menantikan momen ini, karena bagi mereka ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan diri. Jika diapresiasi oleh yang tua dan kepala, pasti akan mendapatkannya di kemudian hari. Gunakan kembali, masa depan secara alami akan cerah. Oke, aturan lama, setiap tim memilih 2 perwakilan untuk berdiskusi secara bergiliran. Biarkan ketua tim lama melihat hasil latihan kita baru-baru ini. Wakil kepala mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, "Iya." Para kapten regu segera menyetujui dengan suara lantang,
lalu mulai menyeleksi calon tiap kelompok. Dalam waktu singkat, selusin perwakilan dari setiap tim berbaris keluar angkasa, berbaris, satu persatu, semuanya energi dan heroik, dan salah satunya adalah Sun Feng, laki-laki yang kokoh yang baru saja bekerja dengan Lin Yu. Ayah, jangan sembunyikan darimu, anggota tim tahun ini adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah. Coba lihat, bagaimana, kata Gui Jiang kepada ayahnya sambil tersenyum. Ya, Ola itu mengangguk lagi dan lagi, lalu melambai dan memberi isyarat, kalau begitu mulai sekarang. Zhang Yihong, kamu di sini untuk menjadi tuan rumah, ingat, sampai kamu mengklik. Mendengar ini, wakil kepala tidak berani menunda lagi, dan memandang Zhang Yihong dengan keagungan. Iya. Zhang Yihong segera bangkit, melangkah ke lapangan, dan berkata dengan lantang, tim pertama, tim kedua, dan wakil nomor 1. Kemudian kedua anggota tim keluar, berdiri bertatap muka, dan mulai melakukan pemanasan setelah menerima instruksi. Sebagai perwakilan, mereka tahu mereka akan keluar untuk memenangkan kejayaan tim, jadi mereka menyimpannya saat makan dan minum barusan, karena takut mempengaruhi keadaan mereka. Apakah kamu siap? Siap. Anggota dari dua resimen keamanan itu saling menatap dengan dingin seperti dua citah yang siap untuk pergi. Meskipun mereka juga tergabung dalam korps pengawal pusat, mereka berada di brigade yang berbeda, setiap tim dalam keadaan perbandingan satu sama lain dan terkait dengan masa depan mereka sendiri, sehingga mereka pasti akan saling bermusuhan. Mulailah. Zhang Yihong memberi perintah, dan kedua pemain itu langsung menendang kaki mereka dan berlari ke arah satu sama lain. Salah satu anggota tim memimpin dengan cepat, dan kemudian memukul rekan lawannya dengan pukulan. Anggota tim lainnya tidak mau kalah, dan membuat kesalahan yang tepat. Dia bersandar dan menghindar. Pada saat yang sama, dia menghancurkan tinjunya, tetapi dia diblokir oleh lawan bahkan sebelum dia menyentuh daging. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan tinju dan siku mereka, tiba-tiba terpental, dan kemudian bergegas ke satu sama lain lagi, bertarung dalam bola, Anda datang dan saya naik turun. Ayah, bagaimana, orang yang aku bawa baik-baik saja? Kata dari ayah Gui Jiang yang agak mengundang. Yang paling dia inginkan sejak kecil adalah pujian ayahnya. Sekarang setelah dia dewasa, anak-anak dan cucu-cucunya sudah kenyang, tidak terkecuali. Penegasan ayahnya di atas segalanya. Ya, kata Yu Hol sambil tersenyum. Dia telah mengalami bahaya besar dan cinta kecil yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya. Dia telah mengalami banyak pertempuran dan suka bertarung dengan kekerasan. Sekarang melihat persaingan antar anak muda membuatnya merasa sedikit bermimpi tentang masa lalu. Ini juga pesta ulang tahun tahunannya. Tergantung alasan kenapa juniornya bertanding, kalau bisa, dia bahkan mau sendiri naik dan bersaing dengan cowok-cowok ini. Oke, tidak apa-apa. Melihat keduanya telah bermain selama beberapa menit, Zhang Yihong segera memanggil mereka untuk berhenti. Meskipun tidak ada perbedaan di antara keduanya, orang yang mengetahui sekilas bisa tahu bahwa anggota tim kedua berada di atas angin. 3 tim, 4 tim, dan 1 wakil. Begitu suara Zhang Yihong turun, 2 anggota tim keluar dari kerumunan lagi. Salah satunya berkulit gelap dengan tangan panjang, dan yang lainnya kokoh, dengan tangan kuat. Itu Liu Feng, pria tegap dari tim keempat Zhang Yihong. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi segera menjadi tertarik ketika dia melihat dia keluar, menilai dari kekuatan tangan Liu Feng, anak ini memang memiliki 2 tembakan, dan Zhang Yihong mengirimnya keluar dari stasiun, menunjukkan bahwa dia yakin padanya. Ternyata orang besar bodoh ini. Han Bing juga sedikit terkejut saat melihat Liu Feng, lalu mencibir. Jangan tertawa, pria besar bodoh ini masih sedikit cantik. Lin Yu menyipitkan mata, menatap kedua Liu Feng, dan berkata, pelat bawah pria berlengan panjang itu terlalu tipis. Jika Liu Feng melancarkan serangan terhadapnya, dia ini mungkin tidak berlangsung bahkan 1 menit.
Tidak begitu. Han Bing melirik Lin Yu, merasa sedikit aneh. Jika kamu ditampar olehnya, kamu akan tahu. Lin Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ketika Liu Feng menamparnya untuk pertama kali, dia tidak siap, dan organ dalamnya hampir dirusak olehnya. Siap atau tidak? Siap. Zhang Yihong menyembunyikan kedipan mata pada Liu Feng, lalu melambaikan tangannya, pergi. Liu Feng memahami pikirannya, tubuhnya tiba-tiba tergesa-gesa, dan bergegas menuju pria bersenjata panjang seperti beruang raksasa. Meskipun dia besar, kecepatannya sangat cepat, dan dia mencapai pria dengan tangan panjang dalam sekejap mata. Pria berlengan panjang itu bukan vegetarian. Melihat dada Liu Feng terbuka lebar, dia langsung melirik kesempatan itu. Dengan tendangan di paha dan pinggulnya, dia memukul dada Liu Feng dengan petir. Jika tinju ini menyerang, Liu Feng akan menjadi pukulan berat. Yang tidak pernah dia duga adalah ketika dia melihat bahwa pukulannya hendak mengenai dada Liu Feng, tubuh kuat Liu Feng tiba-tiba turun dan dia bisa bersembunyi di belakangnya. Pada saat yang sama, Liu Feng melakukan pukulan jarak pendek. Di bagian dalam paha pria berlengan panjang itu, pria berlengan panjang itu menderita sakit di pahanya, dan dia terhuyung-huyung dan bergegas mundur. Tetapi Liu Feng meraih betis dan pergelangan kakinya dan membuatnya berkedut tajam. Pria berlengan panjang itu tidak seimbang dan tiba-tiba jatuh ke belakang, tetapi pada saat dia jatuh, dia tidak lupa mengerahkan tenaga dan menendang dada samping Liu Feng dengan satu kaki. Liu Feng dengan kaku menerima tendangan dan tubuhnya membanting. Dipelintir, siku yang berat menghantam dada pria berlengan panjang yang sedang jatuh itu. Pria bersenjata panjang itu berteriak, jatuh dengan keras ke tanah, kepalanya terbentur dengan suara teredam, memutar matanya, dan Fun pingsan. Liu Feng tidak berhenti di situ, dia menginjaknya dengan keras dan menginjak dada pria bersenjata panjang itu. Pria bersenjata panjang itu, buang air besar, dan meludah dengan darah. Apa yang kamu lakukan? Kapten tim ketiga berdiri ketika dia melihat adegan ini dengan tamparan di atas meja, dan berteriak dengan marah, saya tidak tahu apakah poin sialan itu berakhir. Ya, bukankah otaknya buruk? Apakah anak Anda melakukannya dengan sengaja? Apakah ada yang penting? Anggota lain dari tim ketiga juga marah dan memarahi Liu Feng satu demi satu. Permisi, ayo. Liu Feng buru-buru tersenyum dan tidak membuat kesalahan, tapi ada ekspresi puas di matanya. Aku akan membiarkanmu mengklik sampai kamu mengatakannya. Setelah melihat ini, Zhang Yihong berlari dan menendangnya. Oke, itu normal untuk memiliki beberapa ketidakmampuan untuk menahan emosi Anda dalam keadaan berjuang. Ayo, bantu orang dan bawa mereka ke rumah sakit. Wakil komandan segera berdiri untuk membebaskan Zhang Yihong. Apakah kamu baik-baik saja? Gui Jiang berjalan dengan cepat dan bertanya pada pria bersenjata panjang itu dengan prihatin. Laporkan ke ketua, tidak apa-apa. Pria bersenjata panjang itu mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya setelah dibantu. Ayo pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Yu Gui Jiang memperingatkan dengan hati-hati, lalu memelototi Zhang Yihong dan berkata, jaga bawahanmu. Ya, ketua, kali ini salahku. Ekspresi Zhang Yihong sedikit berubah. Faktanya, tindakan Liu Feng diinstruksikan olehnya. Berpikir tentang pemimpin kelompok dan pemimpin kelompok lama yang memamerkan kemampuannya, dia tidak berharap itu menjadi kontraproduktif. Hehe, adik kecil ini benar-benar pandai memukulnya. Sepertinya korps pengawal pusat benar-benar punya banyak bakat. Tiba-tiba suara dingin datang dari samping. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.